Bismillahirrahmanirrahim. Persib Bandung melawan Mitra Kukar, Sriwijaya melawan Semen Padang. Tolong hadirin siapkan tikar karena pidato saya agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana biimani bih wa hadana ila 'azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena iman dan takwa adalah salah satu modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Mudah-mudahan salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi kita dalam kehidupan yang fana ini. Dan berkat bimbingan beliau sehingga kita dapat menjadi hamba-hamba yang setia sampai saat ini. Para pemirsa dan dewan juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan bertambahnya umur, maka akan sangat berpengaruh pada tingkat produktivitas. Secara umum, dengan bertambahnya umur seseorang, maka tingkat produktivitasnya akan menurun. Namun tidak dengan Muhammadiyah. Dengan umur yang mencapai lebih dari 1 abad, yakni 108 tahun, Muhammadiyah, tingkat produktivitas Muhammadiyah malah semakin bertambah. Data dari Pusat Syiar Digital Muhammadiyah Desember 2020 menyatakan bahwa terdapat 164 perguruan tinggi Muhammadiyah, lebih dari 20.000 sekolah Muhammadiyah mulai dari PAUD hingga menengah atas, lebih dari 300 pondok pesantren Muhammadiyah, dan lebih dari 300 puskesmas atau klinik Muhammadiyah, dan lebih dari 300 panti asuhan atau panti jompo Muhammadiyah, dan juga lebih dari 20.000 masjid-masjid Muhammadiyah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan menanamkan betul konsep Al-Ma'un. Apa itu konsep Al-Ma'un? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang mengherdik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak memberi bantuan untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dengan salatnya. Alladzina hum yuraun, yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Quran surat Al-Ma'un. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan menafsirkan surat Al-Ma'un secara berulang-ulang tanpa diteruskan dengan surat yang lain, sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan sedang mengetes kepekaan batin para muridnya tentang
memahami makna-makna dari Al-Quran. Apakah Al-Quran hanya untuk dibaca atau langsung diamalkan saja? Baru para muridnya itu faham bahwa Al-Quran tidak saja mengandung dimensi kognitif, tetapi Al-Quran juga sebagai pedoman bagi aksi sosial. Mulailah para muridnya itu mencari orang-orang miskin dan anak-anak yatim di sekitar Yogyakarta untuk disantuni dan diperhatikan. Maka berdirilah banyak panti asuhan, panti jompo, dan amal-amal usaha Muhammadiyah sampai saat ini. Para pemirsa dan dewan juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai kader Muhammadiyah sudah sepantasnya menjadi mukmin yang kuat, tangguh dengan cara saling tolong menolong dan berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya hukuman Allah amat berat siksaannya. Quran surat Al-Maidah ayat kedua. Dan pada surat Al-Ma'un bukan sekedar kita baca saja, melainkan harus menjadi prinsip bagi kehidupan kita, karena keberkahan hidup akan muncul jika kita selalu berbuat baik kepada orang lain dan tolong menolong dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Sebab jika jiwa kita merasa malas untuk saling tolong menolong dan berbuat baik kepada orang lain, menandakan bahwa tingkat keimanan kita mulai melemah. Hal ini demikianlah sangatlah berbahaya, karena akan dapat menimbulkan penyakit-penyakit hati seperti dengki, iri hati, dan juga dendam kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum lin nasi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita sebagai umat muslim harus menjaga tingkat keimanan kita dengan selalu berbuat tolong menolong dan berbuat baik kepada orang lain, yang didampingi dengan ketakwaan agar kita terselamatkan dari penyakit-penyakit hati tersebut. Sebelum saya akhiri pidato ini, izinkan saya untuk berdoa agar kita semua, saya dan para pemirsa, senantiasa diampuni oleh Allah dan dimudahkan segala urusannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Di Saudi Asah pagi hari dibawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidato saya ini, semoga dapat memberi manfaat. Pak Mamat kasih makan burung kenari, burungnya dijemur di halaman. Pembicaraan berakhir cukup di sini.
salah dan khilaf mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.